Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dari kelas 3A. Saya akan mempraktekkan tugas akhir dari pelajaran teori bahasa otomata. Di sini saya akan membahas DFA dan NFA. Pertama, pengertian. Pengertiannya adalah teori bahasa dan otomata adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bahasa formal dan mesin abstrak yang dapat memproses bahasa tersebut. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat yang mengikuti aturan tertentu, sedangkan mesin abstrak adalah model matematis yang menggambarkan prinsip kerja komputer. Tujuannya, tujuan pembelajaran teori bahasa dan otomata adalah untuk mempelajari dasar-dasar teori bahasa formal dan model-model mesin abstrak yang menggambarkan prinsip kerja komputer. Dengan mempelajari teori bahasa dan otomata, mahasiswa akan dapat memahami konsep dasar bahasa formal dan mesin abstrak, perbedaan antara bahasa alami dan bahasa formal, jenis-jenis bahasa formal, model-model mesin abstrak, dan aplikasi teori bahasa dan otomata dalam ilmu komputer. Pertama, simbolnya terlebih dahulu. Simbol G itu artinya grammar, seperangkat aturan yang digunakan untuk mendefinisikan suatu bahasa formal. Gramatika terdiri dari simbol-simbol terminal, simbol-simbol non-terminal, aturan produksi, dan simbol awal. VN itu variabel, himpunan simbol-simbol dalam gramatika yang dapat digantikan oleh suatu deretan simbol sesuai dengan aturan produksi. Simbol non-terminal seringkali direpresentasikan dengan huruf kapital. VT yaitu himpunan terminal, himpunan simbol-simbol yang merupakan bagian dari bahasa yang dihasilkan oleh grammar dan tidak dapat digantikan oleh simbol lain. Start adalah simbol non-terminal yang menjadi titik awal untuk memulai. P itu produksi, yaitu aturan yang mendefinisikan bagaimana simbol-simbol dalam grammar dapat digabungkan dan digantikan untuk membentuk string dalam bahasa yang didefinisikan. Contohnya yaitu A memproduksi beta. Nah, tipe grammar yaitu tipe 0, yaitu aturan produksi dalam gramatika ini dapat menghasilkan string dengan kompleksitas yang tinggi. Tipe 1, gramatika tipe 1 memiliki aturan yang produksi yang bergantung pada konteks sekitarnya. Contoh aturan pada bahasa C. Tipe 2, gramatika konteks bebas memiliki aturan produksi yang sederhana dan bebas konteks umum digunakan pada banyak bahasa pemrograman. Tipe 3, grammar reguler memiliki produksi yang paling sederhana. Aturan produksinya terbatas pada bentuk linear dan sederhana. Kali ini kita akan mempelajari yang tipe 3. Nah, aturan produksinya yaitu aturan produksi NFA seperti ini. Alpha memproduksi beta. Terus jumlah alpha harus kurang dari atau sama dengan beta. Alpha hanya terdiri dari sebuah simbol variabel. Jika beta memiliki Vn, maka jumlahnya harus 1 dan paling kanan di posisinya. FSA, model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Nah, ini contoh logo-logonya di FSA. Secara normal FSA dinyatakan dengan 5 tuple M: key, sigma, terminal, start, dan finish. Key itu himpunan state atau kedudukan. Sigma itu abjad yang berfungsi sebagai tombol sebagai input atau masukan. Terminal itu fungsi transisi. Start itu fungsi awal.
dan finish itu adalah state akhir. Nah, selanjutnya adalah DFA, Deterministic Finite Automata. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dia masukkan. Nah, sekali ini kita akan membahas contoh dari DFA. Key-nya itu W0, W1, W2, W3. Sigma itu inputan yang di sini. Jadi isinya A dan B. Dan S itu start, kita memulainya dari W0 dan finishnya di W2. Nah, ini contoh tabel transisinya. Ini kan awalnya dari W0. Jika menginput A, maka akan berakhir di W2. Jika menginput B, maka akan berakhir di W1. Ketika sudah ada di W1, jika menginput A akan berakhir di W3. Dan ketika menginput B akan berakhir di W2. Kemudian di W2 ketika menginput A akan berakhir di W0 dan ketika menginput B akan berakhir di W3. Di W3 ketika menginput A akan berakhir di W1 dan ketika menginput B akan berakhir di W0. Nah, contoh latihannya kita akan mencoba latihannya. Ada 3 latihan. Nah, contoh tabel DFA di JFlab. Kali ini kita akan mempraktekkan di JFlab. Pertama-tama kita harus ini new, terus finite automaton. Nah, setelah itu kita akan klik ini sekali, terus 1, 2, 3, 4 sesuai dengan yang ini. Ada 4 di sini. Nah, setelah itu kita akan melihat W0 itu inputannya ke W2 dan W1. Oh iya, pertama kita edit terlebih dahulu. W0 W1. Nah, pertama W0 jika menginput A akan ke W2, jika menginput B akan ke W1. W0 ini A. Ini B. Nah, setelah itu W1 jika menginput A akan ke W3 dan menginput B akan ke W2. W2 ketika menginput A akan ke W0, ketika menginput B akan ke W3. Oh iya, pertama-tama saya lupa, saya harus menentukan startnya pertama kita klik kanan, setelah itu inisial. Karena startnya di W0 jadi kita akan menandakan. Nah, sekarang finishnya ada di W2. Klik kanan dan final. Setelah itu kita akan sudah sampai di W2. Sekarang ke W3. W3 itu input A ke W1 dan input B ke W0.
dan ini berhasil dibuat DFA di JF Lab, dan kita akan mencoba menginput step by step. Kita akan menginput yang pertama dulu, AB. Kita akan menginput. Nah, pertama kita pencet yang step ini. Kan pertamanya dari W0. Nah, setelah itu jika menginput A akan ke W2. Nah, jika menginput A lagi akan ke W0. Setelah itu ke W2 lagi, W0 lagi. Nah, sekarang kita akan menginput ke B. B akan berakhir di W1. Input B akan berakhir di W2. Nah, setelah itu B lagi ke W3. Nah, setelah itu B lagi ke W0. Input B lagi ke W1 dan input A akan ke W3. Nah, ini berakhir tanda merah, berarti ini tidak berakhir di W2 dan ini ditolak. Dan kita akan mencoba menginputnya yang lain. Yang kedua, nah pertama kita akan berawal dari W0, setelah itu ke W2, setelah itu input B akan ke W3, input B ke W0, input A ke W2, input B ke W3, input B ke W0, input A ke W2, input B ke W3, input B ke W0. Nah, berakhir. Dan ini yang ditolak karena berakhirnya di W0 bukan di W2. Selanjutnya kita akan mencoba yang terakhir. Nah, pertama-tama dari W0 kita input B ke W1, kita input B ke W2, kita input B ke W3, input A ke W1, input A ke W3, input A ke W1, input A ke W3, input A ke W1, input B ke W2. Nah, tanda hijau ini berarti kita ini berhasil finish ke W2. Nah, sekian dan terima kasih dari saya Muhammad Farhan dari kelas 3A. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.